Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Zalfa dan teman saya Ina Ramawati dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Kesehatan Mental Masyarakat Luas di Masa Pandemi COVID-19. Adapun pada bagian abstrak, bagian ini memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana hal ini meliputi alasan pemilihan topik, kemudian ada juga metode yang digunakan dalam penelitian, lalu pada bagian akhir, abstrak diberikan ringkasan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Dimulai dari alasan pemilihan topik. Kami tertarik mengembangkan judul tersebut karena topik ini merupakan topik yang sedang dibicarakan di tengah masyarakat. Kehadiran pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar terhadap kesehatan masyarakat, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga kesehatan psikis masyarakat. Baik, selanjutnya, metode penelitian pada artikel ini adalah studi literatur yang berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Yang selanjutnya adalah ringkasan akhir penelitian. Pada ringkasan akhir penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memang membawa pengaruh pada kesehatan mental masyarakat, utamanya disebabkan karena tingkat stres yang tinggi, baik karena sakit yang diakibatkan oleh virus, kecemasan yang berlebihan, dan berbagai pengaruh lainnya. Lalu pada bagian pendahuluan, sejak ditetapkan sebagai terjadinya penularan wabah antar manusia di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, infeksi coronavirus 2019 atau COVID-19 yang menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 menjadi pandemi global. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan atau Public Health Emergency of International Concern. WHO menyatakan resiko tinggi penyebaran COVID-19 ke negara lain di dunia pada bulan Maret 2020, WHO menilai COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi. Secara global, sampai dengan tanggal 11 November 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 50.810.763 dengan 1.263.844 kematian yang dilaporkannya. Case fatality rate-nya 2,48%. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama kali dengan 2 kasus pertama. Lalu pada akhir Maret 2020, Satgas COVID-19 mengeluarkan pedoman media respon cepat dan aspek kesehatan masyarakat terkait penularan COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia, sampai dengan tanggal 11 November 2020, dilaporkan total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 448.118 dengan 14.836 kematian yang dilaporkannya. Case fatality rate-nya 3,3%. Besarnya tingkat kematian tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan yang di dalamnya mencakup kesehatan mental, kemudian ditambah dengan kebijakan pemerintah berupa physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk menanggulangi COVID-19 ini, bagi sebagian orang menimbulkan dampak negatif seperti cemas, tertekan, hingga mengalami stres. Tekanan selama pandemi global telah menyebabkan beberapa gangguan seperti ketakutan dan kecemasan, perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan, stres karena terus-menerus berada di rumah, serta munculnya gangguan psikomatis. Penularan virus ini ditenggarai terkait dengan penjualan daging yang berasal dari binatang liar atau penangkaran hewan di pasar makanan laut. Gejala umum yang didapati oleh pasien adalah demam, batuk, dan mialgia atau kelelahan. Gejala yang spesifik yaitu batuk berdahak, sakit kepala,
hemoptysis, dan diare. Komplikasi termasuk sindrom gangguan pernapasan akut, cedera jantung, akut, dan infeksi bakteri sekunder. Sampai saat ini, jumlah informasi tentang virus ini meningkat setiap hari dan semakin banyak data tentang penularan dan rutenya, reservoir, masa inkubasi, gejala, dan hasil klinis. Termasuk tingkat kelangsungan hidup yang dikumpulkan di seluruh dunia. Faktor psikososial yang ditanggung individu sebagai konsekuensi terjadinya pandemi, masalah kesehatan mental yang muncul akibat pandemi COVID-19 dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang berlangsung lama. Status darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dunia dengan melakukan pembatasan sosial dan isolasi mandiri atau karantina serta membatasi pergerakan masyarakat akan mempengaruhi kesehatan mental masyarakat sendiri. Identifikasi individu pada tahap awal gangguan psikologis membuat strategi intervensi lebih efektif. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, depresi, atau ketidakamanan. Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa kondisi wabah infeksi seperti sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS yang mirip dengan pandemi COVID-19 telah memberikan beban psikologis kepada masyarakat, seperti kecemasan, depresi, masyarakat serangan panik, atau gejala psikotik. Kesehatan mental adalah suatu hal yang sangatlah penting. Kesehatan mental juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita. Pengertian dari kesehatan mental itu sendiri ada bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang ahlinya. Salah satunya adalah kesehatan mental, yaitu di mana seseorang terbebas dari gejala penyakit atau gangguan kejiwaan. Terganggunya kesehatan mental seringkali sangat jarang disadari oleh orang-orang, dan kesehatan mental yang terganggu bisa menimbulkan akibat yang fatal. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental agar tetap stabil. Kenapa? Karena dengan adanya menjaga kesehatan mental, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dan perasaan positif, serta menghindari stres di diri kita yang mana akan mempengaruhi kinerja kita sehari-hari, terutama di masa pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Menurut Justinus Seniun tahun 2006 mengatakan bahwa mental yang tidak sehat adalah mental yang terganggu, yang didefinisikan sebagai gangguan atau penyakit yang bisa menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan oleh individu sendiri maupun orang lain. Bentuk dari gangguan mental itu pun tidak terbatas, bisa dimulai dari gangguan emosional hingga ketidakmampuan menyesuaikan diri. Baik, selanjutnya, pada bagian metode, sesuai yang telah saya paparkan di awal pada bagian abstrak, metode yang digunakan adalah literatur review atau penelitian kepustakaan. Studi literatur sendiri adalah menurut Hasibuan tahun 2007, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki peranan yang cukup penting untuk memaksimalkan kesehatan setiap individu. Meskipun begitu, seseorang yang punya kesehatan mental baik belum tentu terbebas dari berbagai gangguan mental yang mungkin terjadi. Menurut Siti Nurjanah tahun 2020, gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan individu yang mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis apabila terus berlanjut. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik sekalipun, pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kecemasan dan juga perasaan bersalah. Meskipun begitu, orang yang punya kesehatan mental baik tidak akan dikendalikan oleh kecemasan dan rasa bersalah tersebut, sehingga dirinya mampu menyelesaikan segala
segala masalah dan hambatan dengan penuh keyakinan, serta bisa memecahkan masalah tersebut tanpa hal lain yang bisa mengganggu struktur dirinya sendiri. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang buruk, maka kondisinya adalah banyak kecemasan yang menghantui dirinya. Mengendalikan dirinya, penyebab terganggunya kesehatan mental seseorang tentu bisa terdiri dari banyak faktor. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Atala. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kondisi mental sejak pandemi. Banyaknya orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 sangat bisa dipahami mengingat pandemi COVID-19 merupakan sumber stres baru bagi masyarakat dunia saat ini. Faktor yang pertama, faktor jarak dan isolasi sosial. Ketakutan akan COVID-19 menciptakan tekanan emosional yang serius. Rasa keterasingan akibat adanya perintah jaga jarak telah mengganggu kehidupan banyak orang dan mempengaruhi kondisi kesehatan mental mereka, seperti depresi dan bunuh diri. Mengacu pada beberapa kasus yang terjadi di India, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Inggris. Isolasi selama pandemi COVID-19 kemungkinan berkontribusi terhadap bunuh diri. Faktor yang kedua, resesi ekonomi akibat COVID-19. Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang kemungkinan akan meningkatkan risiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Bukan rahasia, ketika pembatasan sosial berskala besar dilakukan, banyak perusahaan yang memulai menutup pabrik atau perusahaan yang kemudian mem-PHK karyawan mereka. Tentu, kondisi tersebut akan memicu perasaan putus asa, kecewa, cemas yang berlebihan, perasaan akan ketidakpastian, hingga perasaan tidak berharga yang bisa memicu seseorang berniat untuk bunuh diri. Faktor lainnya adalah pada masalah sosial dan budaya masyarakat, ketika pemberlakuan physical distancing, seperti misalnya para remaja yang biasanya menghabiskan waktu libur dengan bermain bersama temannya, selama pandemi dipaksa harus diam di rumah. Tentunya, jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, akan berdampak pada rasa bosan yang memicu stres orang tersebut. Di tengah kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian, lansia mudah dihinggapi perasaan cemas berlebihan yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik. Situasi yang demikian kompleks dan penuh tekanan secara psikolog dari setiap kelompok usia membutuhkan perhatian dan penanganan yang cepat sehingga tidak menjadi gangguan jiwa yang lebih serius. Kelompok rentan yang disebutkan di atas adalah potret umum kondisi masyarakat saat ini. Yang ketiga, pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat luas. COVID-19 pada realitasnya tidak hanya memberikan pengaruh pada kesehatan fisik masyarakat saja, namun juga memberikan pengaruh pada aspek kehidupan lainnya. Pengaruh yang cukup terasa terjadi pada kondisi kesehatan mental masyarakat terdampak pandemi. Berawal dari adanya rasa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran masyarakat terkena virus yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan. Kebanyakan dari masyarakat melakukan pembatasan diri sendiri, mengurangi kontak fisik, hingga mengisolasi dan mengasingkan diri sendiri di rumah. Meskipun pembatasan sosial dan proses isolasi mandiri dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, namun setelah beberapa waktu ternyata masyarakat pun merasa jenuh. Keempat, mengelola kecemasan. Beberapa tips dalam menjaga kesehatan mental adalah mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan utamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Banyaknya terpapar misi infodemics mengakibatkan kesalahan dalam strategi coping yang diambil. Misinfodemic adalah istilah yang digunakan untuk misi informasi yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan cukup lazim untuk COVID-19. Yang kelima, beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini. Belum ada perkiraan akurat tentang berapa lama situasi COVID-19 akan bertahan. Jumlah orang di seluruh dunia yang terinfeksi atau berapa lama
hidup orang akan terganggu karena kehidupan harus tetap berjalan. Maka, langkah awal yang dilakukan adalah penerimaan. Penerimaan berarti memberi ruang kesadaran yang penuh kepada diri bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah kenyataan. Jika kita sudah menerima bahwa kondisi sekarang bukanlah kondisi normal, maka kita siap untuk beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan individu agar dapat melakukan penyesuaian diri pada suatu tempat atau lingkungan yang dipandang sebagai suatu hal baru. Adaptasi dapat juga diartikan sebagai proses penyesuaian diri dalam mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi dapat juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Oleh karena itu, perbedaan kemampuan beradaptasi pada setiap individu tersebut, maka proses adaptasi akan berujung kesuksesan. Kesuksesan beradaptasi akan melahirkan daya lenting atau resiliensi pada diri seseorang. Sedangkan kegagalan beradaptasi akan berdampak pada penurunan kondisi kesehatan mental. Yang keenam, menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. WHO dan Public Health Authorities membuat rangkaian pesan yang dapat digunakan dalam komunikasi untuk mendukung mental dan kesejahteraan psikososial selama pandemi COVID-19. Pesan untuk masyarakat umum meliputi yang pertama, saat merujuk pada orang dengan COVID-19, jangan melekatkan penyakit tersebut pada etnis tertentu atau kebangsaan, berempati kepada semua orang yang terpengaruh karena mereka berhak mendapat dukungan, kasih sayang, dan kebaikan. Yang kedua, jangan menyebut orang dengan penyakit sebagai kasus COVID-19, sebagai korban keluarga COVID-19 atau yang sakit, orang yang mengidap COVID-19, orang yang dirawat COVID-19, dan setelah pulih dari COVID-19, penting untuk memihakkan seseorang dari memiliki identitas COVID-19 untuk mengurangi stigma. Yang ketiga, kurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita tentang COVID-19 yang membuat kecemasan atau tertekan mencari informasi hanya dari sumber terpercaya, karena fakta dapat membantu meminimalkan ketakutan. 4. Lindungi diri dan bersikap suportif kepada orang lain. Bekerja sama dengan sebagai satu kesatuan komunitas dapat membantu menciptakan solidaritas dalam menangani COVID-19 bersama-sama. Yang kelima, menemukan peluang untuk memperkuat cerita positif dan penuh harapan serta citra positif dari seseorang yang pernah mengalami COVID-19. Yang keenam, hormatilah penjaga dan petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 dan akui peran mereka dalam menyelamatkan nyawa. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 membawa pengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat luas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengindikasikan sebuah hasil di mana COVID-19 memang memiliki banyak pengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia. Adapun gangguan mental yang terjadi yakni berupa menjadi kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran masyarakat terkena virus yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan. Kecemasan ini pun memicu adanya kenaikan tingkat stres dan rasa putus asa yang dirasakan. Saran, melihat pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat luas, maka perlu dilakukan pemulihan psikologis masyarakat. Pada dasarnya, gangguan kesehatan mental diakibatkan karena rasa takut, khawatir, dan cemas yang berlebihan. Untuk itu, masyarakat perlu membatasi dirinya. Pihak pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang punya wewenang sebaiknya juga memberikan langkah preventif untuk mengatasi masalah mental yang terjadi akibat pandemi virus corona ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.